Selamat datang di channel YouTube Cahaya Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama adalah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan yang Maha Rahman dan yang Maha Rahim. Karena Rahman Rahimnya Allah lah, pagi hari ini kita bisa hadir di masjid kita tercinta ini guna melaksanakan kajian rutin kita di pagi, dan atas rahman rahimnya Allah Ta'ala suasana pagi hari ini disertai dengan turunnya rintik-rintik hujan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hujan yang turun membersamai kita menjadi rahmat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, selaku umat Rasulullah SAW, kita mengaturkan sholawat serta salam untuk beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan sholawat serta salam yang kita aturkan untuk beliau Rasulullah SAW menjadi sarana bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Berikutnya Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita di hadis yang ke-19 dalam catatan saya. Terakhir kita mengkaji hadis yang ke-18, di mana di hadis yang ke-18 memuat pesan Nabi agar senantiasa memiliki perasaan diawasi oleh Allah di mana saja kita berada. Ittaqillaha haitsuma kunta wa aqimish sayyi'ata wal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bil khuluqin hasan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang ke-19. An Abil Abbas, Abdullah ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman fa qala li ya gulamun
Ihfadillaha yahfazka. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billah. Wa lam annal ummata lawi jama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahullahu laka. Wa ini jama'u ala ayyadruka bi syai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu alaika rufi antil aqlam wa jambatis suh. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun shahihun. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi ihfadillaha tajidhu amamaka. Ta'aruf ilallah bil rakhani ya'lik kabisyiddah. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asobaka lam yakun liyukhti'aka. Wa'lam anna nasra ma'as sabri wa anna farja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Dari Abdul Abbas, yakni Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, meridhoi Abdul Abbas, bapaknya Abbas, dan meridhoi Abdullah bin Abbas. Qala Abdullah bin Abbas berkata, untuk keadaan saya khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman pada satu hari. Faqolali, dan Nabi berkata kepada saya, bersabda untuk diri saya. Apa perkataan Nabi yang disampaikan kepada Abdullah bin Abbas? Ya gulamun, wahai anak muda, ini u'allimuka, sesungguhnya saya akan mengajarkan kepadamu kalimatin, beberapa kalimat, beberapa pernyataan. Apa kalimat pernyataan yang diajarkan oleh Nabi kepada Abdullah bin Abbas yang dipanggil oleh Nabi, wahai anak muda? Kata Nabi, ihfadillaha yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Nabi kemudian memperkuat pernyataannya, tidak cukup sekali. Ihfadillaha, jagalah Allah, tajidhu tujahaka, niscaya kamu akan mendapatkannya di hadapan. Lalu Nabi kemudian melanjutkan pengajarannya, idza sa'alta, apabila
jangan lupa memohon kepada Allah. Wa idasta'anta, demikian juga apabila kamu meminta perlindungan, fasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam, kata Nabi, ketahuilah, annal ummata, sesungguhnya satu umat, lawi jetama'an, kalau seandainya mereka bersatu padu, ala an yanfa'uka bisyai'in, untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, lam yanfa'uka, pastikan mereka tidak akan memberikan manfaat kepadamu illa bisyai'in qad katabahu laka, kecuali dengan sesuatu yang sungguh Allah telah mencatatnya bagimu. Jadi kalau seandainya satu umat bersekongkol untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, umat itu tidak akan memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu itu kecuali, bahasa ringkasnya, atas izin Allah. Kebalikannya katakan Nabi, wa ini kita mau ala ayat berluka. Demikian juga jika seandainya mereka berkumpul bersatu padu untuk memberikan madarat kepadamu, bisyai'in, dengan sesuatu, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu alaika, mereka pun tidak akan memberikan madarat, mencelakakan kamu, kecuali atas izin Allah. Jika dengan sesuatu yang telah Allah catatkan, ya, rufi'atil aqlam, terdapat isu, telah diangkat kalam, bahkan telah kering, ya, tinta. Bahwa Tirmidzi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, waqala, dan yang berkata status hadis ini hadisun hasanun shahihun. Hadis ini hasan shahih. Awalnya hasan, tapi karena jumlah yang meriwayatkan hasan itu di bawah shahih, di atas yang lemah, ya, shahih. Hasan itu memenuhi hadis shahih, tetapi biasanya ada periwayatnya yang shahih dhobti, kuatannya tidak begitu bagus, kekuatannya yang ingatnya tidak begitu bagus. Kalau sanadnya sebagaimana hadis shahih bersambung, muttasilin musnadin, nyambung, tidak ada yang terputus sampai ke Nabi. Jadi bisa dipastikan itu sabda Nabi. Ghairul mu'allalin, tidak ada yang tercela di antara yang meriwayatkan. Semuanya akhlaknya bagus, terpercaya, ya. Tetapi persoalannya biasanya di khafifid dhabti, ingatannya tidak begitu bagus. Nah, karena yang meriwayatkan bukan hanya Imam At-Tirmidzi, banyak jalur yang lain. Nah, maka Imam Ahmad juga meriwayatkan, Imam Al-Hakim meriwayatkan hadis ini yang tadinya hasan meningkat menjadi shahih. Dalam ilmu hadis, shahihnya shahih lighairi, shahih karena bantuan yang lainnya. Walaupun daya ingatnya tidak begitu kuat, biasanya redaksionalnya beda-beda, tetapi
dalam ilmu hadis ada sahih li dzatihi, ada sahih li ghairihi. Nah ini sahihnya sahih li ghairihi. Nah lalu kemudian Imam An-Nawawi melengkapi hadis dari Imam At-Tirmidzi ini dengan hadis yang diriwayatkan selain Imam At-Tirmidzi. Wa fi riwayatil ghairi Tirmidzi, dan dalam riwayat selain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ada hadis yang mirip dengan redaksional yang berbeda. Bagaimana bunyinya? Ihfadillah, jagalah Allah, tajidhu amamaka. Pasti kamu akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Lalu kemudian Nabi mengatakan ini dalam redaksional selain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ada ta'arraf ila Allah bil raha ya'rifka isyiddah. Oleh karena itu katakan oleh Nabi, nah maka kemudian kenalilah Allah ketika kamu di saat bahagia, di saat senang. Ya'rifka isyiddah. Nah maka kemudian Allah akan mengenalmu ketika kamu dalam keadaan susah. Jadi ingat Allah ketika kamu bahagia, maka Allah dia akan mengingatmu ketika kamu dalam keadaan susah sekalipun. Biasanya kita butuh Allah kan ketika susah. Ketika kita susah, Allah akan hadir membersamai kita, katakan Nabi. Yang kedua, wa'lam, ketahuilah anna ma akhto'aka lam yakun liyusibaka. Apa saja yang luput darimu maka tidak akan pernah menimpamu. Wa ma asobaka lam yakun, dan apa yang menimpamu tidak akan pernah luput darinya. Wa'lam, ketahuilah anna nasra ma'as-sabri, sesungguhnya pertolongan Allah itu akan hadir bersama kesabaran. Mana-mana sabar, pertolongan Allah hadir. Wa anna faraja ma'al karbi, dan apa namanya bersama kelapangan itu ada kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, karena waktu yang terbatas, kita kaji hadis yang pertama dulu, yang dari Imam At-Tirmidzi. Nah di hadis yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh bersumber dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu dikenal juga dengan Ibnu Abbas. Dia adalah sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Ibnu Abbas dalam kandungan ibunya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dia akan menjadi orang yang pandai dan cerdas. Dan Nabi meminta jika nanti lahir beritahu saya. Bapak Ibu yang saya muliakan, Ibnu Abbas termasuk salah sahabat Nabi yang usianya muda.
membersamai Nabi. Bahasa kita apa ya? Mengintiri apa ya? Mengikuti. Membersamai ya. Mengintil ya. Ya kok jadi mengintil ya. Sering ikuti Nabi. Iya. Itulah sebabnya wajar kalau perbendaharaan Ibnu Abbas tentang hadis Nabi banyak. Nah, suatu saat dia didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, anugerahkan kepada anak ini kefahaman dalam agama dan kemampuan untuk menafsirkan ilmu khususnya Al-Quran. Itulah sebabnya Bapak Ibu, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun mereka senior, usianya di atas Ibnu Abbas, tetapi jika kemudian mereka mendapatkan satu kesulitan dalam persoalan agama, biasanya ketika mereka meminta pendapat Ibnu Abbas, langsung mereka mempercayainya. Jadi mendapatkan kepercayaan yang luar biasa di kalangan para sahabat. Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas ini karena ilmunya yang luas itu berhasil menyelamatkan penyimpangan pemikiran yang muncul pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, Ali menghadapi persoalan 3 tahun Bapak Ibu ketika dia menjadi pemimpin. Persoalan yang luar biasa beratnya, harus menghadapi oposisi, dan oposisinya ada 2. Satu dari Aisyah, yang kedua dari Muawiyah. Ini dua-duanya sampai kemudian ketika menghadapi kedua kubu ini sampai kemudian muncul konflik fisik. Kalau Bapak Ibu telah Aisyah radhiyallahu anha itu siapanya Rasul, istri Rasul. Ali bin Abi Thalib itu siapanya Rasul, menantunya. Masya Allah, ini tantangan yang luar biasa. Sampai terjadi perang Jamal karena Aisyah kemudian menangani unta, bukan Jamal. Ada penyanyi Jamal Mirdad, berarti untanya Mirdad. Iya, kadang-kadang asal bahasa Arab ya, antara Jamal dan Jamal kan tinggi sekali, tapi maknanya beda. Jamal unta, Jamil ganteng, bagus. Mungkin maksudnya Jamil Mirdad. Jadi Jamal Mirdad. Nah, yang kedua menghadapi Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah itu gubernur Syria. Kita ketahui beliau masih keluarga Khalifah sebelumnya, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan wafat itu ketika terjadi demonstrasi di Madinah yang kemudian tidak terkendali.
kemudian menjadi PR besar karena ada tuntutan, terutama dari Gubernur Syria ini untuk segera ditetapkan siapa pembunuh Utsman bin Affan. Nah, tuntutan itu kemudian menjadi salah satu tangga ke Muawiyah, karena ada apa namanya pandangan lain, kalau tidak segera ditetapkan itu jangan-jangan dibalik terbunuhnya Utsman bin Affan itu ada kepentingan Ali bin Abi Thalib. Nah, itulah politik itu berbeda. Padahal ini kan masanya tidak terlalu jauh dari masa Nabi. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di antara 4 khalifah sepeninggal Nabi yang wafat dalam kondisi wajar itu hanya Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Bapak Ibu telah ya, Umar bin Khattab wafat karena terbunuh. Lalu Utsman bin Affan wafat juga karena terbunuh. Nah, Ali bin Abi Thalib nanti juga wafat karena terbunuh. Dan pembunuhan terhadap khalifah ini nuansanya adalah politik. Betapa kejamnya memang politik. Kalau dulu terjadi pembunuhan secara fisik, bisa jadi sekarang jangankan terhadap pemimpin, calon pemimpin, bisa jadi pembunuhan karakter. Makanya hati-hati ketika memasuki nanti masa politik itu. Dari 4 khalifah yang wafat dalam keadaan wajar itu hanya Abu Bakar As-Siddiq. Padahal kata Nabi kan khairul quruni qarni, sebaik-baik zaman adalah zaman tsummalladziina yalunahum tsummalladziina yalunahum, kemudian zaman sesudahnya, zaman sesudah. Nah, pada zaman yang masih dekat saja dengan masa Nabi, gara-gara politik itu terjadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, pelajaran bagi kita hati-hati di masa politik nanti. Jangan sampai gara-gara beda pilihan politik nggak akur seumur-umur. Ya. Kayak dulu ibu-ibu yang dukung Prabowo ya musuhan sama yang dukung Jokowi. Padahal setelah lebaran Pak Prabowo-nya gabung sama Pak Jokowi jadi menteri. Bapak ibunya masih juga pada belum akur. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, sampai Muawiyah itu ya mengangkat diri menjadi khalifah tandingan kan, karena gerakan separatis kan harus dibasmi. Lalu kemudian Ali membasmi itu. Terjadilah lagi-lagi peperangan yang kita kenal dengan perang Siffin. 1 pekan ketika pasukan Muawiyah akan terbesar, datanglah Amr bin As, gubernur Mesir, melerai sambil mengingatkan, kita kan punya Al-Quran Karim, kenapa tidak diselesaikan secara baik-baik di meja perundingan mengacu ke ini Al-Quran. Ali kemudian Bapak Ibu menarik pasukan Muawiyah yang tadinya sudah terbesar, lalu kemudian akhirnya kan terselamatkan. Nah, dari peristiwa itulah nanti sebagian pengikut Ali merasa kecewa, menarik diri dari kepengikutan Ali, maka muncullah satu kelompok yang disebut dengan kelompok Khawarij Khoroja Yakhrujan Khawarij, artinya keluar dari kepemimpinan Ali.
merupakan usulan dari Amr bin As. Sampai kemudian muncullah kan pandangan yang harus bertanggung jawab terhadap labilitas negara. Nah, itu tiga tokoh tadi, satu Muawiyah, yang kedua Ali, yang ketiga Amr bin As. Tiganya dinilai bertanggung jawab terhadap labilnya negara saat itu. Nah, tapi dari kasus munculnya Khawarij ini, nanti berimbas kepada munculnya pemahaman-pemahaman baru dalam terutama aspek politik di kalangan umat Islam saat itu dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Sampai kemudian muncul sikap takfir, mengkafirkan kedua kelompoknya padahal sama-sama Islam. Nah, salah satu yang berjasa untuk menyelamatkan pemikiran yang menyimpang di kalangan umat Islam, salah satunya memudahkan mencap kafir di luar kelompoknya, itu adalah Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas inilah yang kemudian mengembalikan pemikiran-pemikiran yang tidak benar di kalangan kaum Khawarij ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, beruntung nih Ibnu Abbas ini. Tadi keberuntungannya itu sering membersamai Nabi. Nah, mungkin sekarang penting juga ulama-ulama itu didampingi dengan kadernya. Nah, saya mengamati Kiai Haji Ahmad Dahlan, kalau ngaji itu sering diikuti gitu ya. Sering bersama Ikuti. Kalau saya cerita, dia dulu sering nyentil sama Pak Ansori, Allah yarham. Ibnu Abbas itu sering membersamai Nabi. Nah, buktinya ini, pada satu kesempatan Nabi itu berada di belakang Ibnu Abbas. Dalam sebuah riwayat, ini konteksnya kan naik kendaraan. Kalau naik unta, maka kemudian Ibnu Abbas yang di depan, Nabi yang di belakang. Dan kebalik ya, Ibnu Abbas yang di belakang karena dibonceng, Ibnu Abbas yang di belakang Nabi. Iya. Nah, ini memberi gambaran betapa dekatnya Ibnu Abbas dengan Rasulullah. Ya mau tidak dekat gimana secara nasab, kekeluargaan juga sepupu kan sepupu. Nah, yang menarik, Nabi mewasiatkan kepada Ibnu Abbas, ini mu'allimuka kalimat. Nah, apa pengajaran yang disampaikan kepada Ibnu Abbas? Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Pak Joko langsung ini mau tak pernah sifat. Oh, Gusti Allah Maha Kuasa, kenapa harus dijaga? Iya, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Allah kan Maha Kuasa, kenapa harus dijaga ya? Nah, ihfadillah, jagalah Allah, maknanya bukan fisik Allah yang harus dijaga dan Allah yang harus dijaga. Para ahli-ahli menafsirkan jagalah Allah itu jagalah perintah-perintah Allah, jagalah ajaran Allah, jagalah larangan Allah dengan cara menjauhi, niscaya Allah akan menjaga. Jagalah agama Allah. Jadi bukan yang dijaga bukan Allahnya,
tidak hanya cukup satu kali. Nah, ini salah satu bentuk pengajaran Nabi itu repetitif, mengulang-ulang bagian yang dianggap penting agar kemudian itu diperhatikan dan digarisbawahi. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah diulangi lagi, jagalah Allah tajiduhu tujahaka, pasti kamu akan mendapatkan Allah di hadapanmu, Allah akan membersamaimu. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menanamkan keyakinan kepada Ibnu Abbas bahwa Allah itu ada, Allah itu hadir, dan keadaan Allah, keberadaan Allah, kemahahadiran Allah itu akan senantiasa membersamai orang-orang yang selama ini ingat kepada Allah. Bukti ingat kepada Allah, larangan Allah dijauhi, perintah Allah berupaya dilaksanakan. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Nabi kemudian mengingatkan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu memohon, jangan lupa mohonlah kepada Allah. Dan jika kamu meminta bantuan, meminta pertolongan, jangan lupa minta pertolongan kepada Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, sa'al rapas alillah konotasinya lebih ke yang positif. Nah, jika kamu ingin mendapatkan anugerah, jangan lupa minta anugerah itu kepada Allah, karena Allah itulah sumber anugerah. Jika kamu ingin keselamatan, mintalah kepada Allah, karena Allah itulah sumber keselamatan. Yang kedua, jika kondisi kamu membutuhkan pertolongan, jangan lupa pula kamu memohon pertolongan kepada Allah. Jadi yang pertama konteksnya tadi keutamaan, yang kedua konteksnya agar bisa keluar dari persoalan. Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi kemudian pada bagian akhir hadis menyampaikan sebuah pernyataan penting. Mengapa harus melibatkan Allah? Kata Nabi, ingat, ketahuilah, seandainya satu umat, sekumpulan manusia mereka bersatu padu ingin memberi manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka pasti tidak akan memberikan manfaat jika tanpa izin Allah. Yang kedua, kebalikannya, jika sekumpulan manusia mereka kemudian akan mencelakakan kamu dengan sesuatu, pastikan mereka tidak akan dapat mencelakakan kamu kecuali atas izin Allah. Salah satunya karena Allah telah mencatat segala apa yang kamu terima, apa yang kamu timpa di laut mahfuz. Yang dicatat itu namanya qada. Tetapi kan belum kejadian. Kalau sudah kejadian namanya qada. Maka ada istilah iman kepada qada dan qadar. Nah, qada itu masih memungkinkan mengalami perubahan ketika berubah menjadi qadar. Nah, jadi perubahan itu diantaranya karena permohonan kita kepada Allah. Qada itu kan hak prerogatif Allah. Kalau masih dalam qada, masih memungkinkan terjadi perubahan, sehingga bisa jadi kadar itu sesuai dengan qada atau berubah dari qada.
pulang ketetapan hamba-hamba. Itulah sebabnya Nabi dan para sahabat berupaya betul memanfaatkan 10 hari terakhir bulan Ramadan itu salah satunya dengan munajat. Yang munajat itu memungkinkan terjadinya perubahan qada. Bapak Ibu yang saya muliakan, nah Nabi sedang berbicara tentang kekuasaan Allah. Karena Allah Maha Kuasa, maka jangan lupa untuk yang pertama ajaran Allah ditegakkan, dijaga, perintah Allah dilaksanakan, larangan Allah dijauhi. Nah, kalau kita sudah mampu menjaga ajaran Allah lewat melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya sebaik mungkin, insya Allah Allah akan membersamai kita. Kalau Allah membersamai kita, nah maka kemudian kita akan terjaga. Walaupun ada sekumpulan orang ingin memberikan madharat kepada kita, jika Allah tidak menghendaki madharat itu sampai kepada kita, maka tidak akan bisa memberi madharat kepada kita. Nah, ini pelajaran penting Bapak Ibu yang disampaikan oleh Nabi ke Ibu Muhammad. Nah, tinggal bagaimana keyakinan kita akan keberadaan Allah. Wa idza sa'alta wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta-mintalah kepada Allah, apabila engkau memohon perlindungan, mohon perlindunganlah kepada Allah. Jadi di sini Nabi ingin Bapak Ibu kita semua ya dulu pernah diajarkan oleh Ibu Abbas itu untuk melibatkan Allah dalam aktivitas kita, berdoa, mohon perlindungan kepada Allah. Nah, erat kaitannya dengan doa, Bapak Ibu, biasanya kan kita meyakini doa kita dikabulkan itu manakala hadir ke hadapan kita dalam wujud sebagaimana yang kita minta. Baru kita meyakini doa kita dikabulkan. Padahal kata Nabi, dikabulkannya doa seorang mukmin itu dalam 3 keadaan. Pertama, dikabulkan sesuai dengan apa yang diminta. Yang kedua, dikabulkan tetapi wujudnya diganti dari apa yang diminta. Yang ketiga, doa itu dikabulkan tetapi tertunda, sengaja ditangguhkan oleh Allah. Dan itu disesuaikan dengan kebutuhan kita, kepentingan kita. Yang Maha tahu tentang kebutuhan kita kan Allah. Kita ini kadang-kadang sok tahu tentang diri kita. Iya. Bapak Ibu yang saya muliakan, bisa jadi seseorang ya anaknya sudah mulai besar, kuliah di sekolah di SMA, yang lain pakai sepeda motor. Sepeda motor, anak kita belum bisa menggunakan sepeda motor. Jadi sudah sering pinjam, belajar sepeda motor, lumayan lah. Tapi kalau rezeki belum ada juga. Berdoa, ya Allah murahkan rezeki, paling tidak agar bisa beli sepeda motor, ya kasih
Bapak Ibu yang saya muliakan, baru setelah ada kejadian, tetangga kita itu kan sudah punya sepeda motor, dapat sepeda motor, karena sepeda motornya baru, wah anaknya senangnya luar biasa, menggunakan sepeda motor itu ke jalan raya, sampai kemudian terjadi kecelakaan, pikirannya baru berubah. Apalagi jika anak tetangga wafat gara-gara dapat sepeda motor yang dari hasil undian itu. Ya Allah, ternyata kok tidak salah alamat ya. Terima kasih ya. Iya. Awalnya katanya, ya Allah ternyata kok salah alamat. Mestinya yang dapat sepeda motor saya. Ya. Tapi malah tetangga saya. Bukankah dia sudah dapat sepeda motor? Nah, so tahu. Allah kan mana tahu lewat sepeda motor itu akan memakan korban. Ya, lalu kemudian baru setelah kejadian begitu, gara-gara motor hasil undian itu anak tetangga wafat. Ya Allah, kok tidak salah alamat betul ya Allah. Cuma kalau yang mendapatkan sepeda motor saja, ya anak saya, dia bisa pakai sepeda motor tapi nanti lagi. Enggak lah ya Allah. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kadang-kadang kita sok tahu, yang mana tahu itu Allah. Nah, bisa jadi Bapak Ibu ya, kita meminta sesuatu, Allah mana tahu balik sesuatu itu lebih banyak madorotnya bagi kamu. Ya, nah, maka kemudian dikasih dengan yang lain. Sepeda motor tidak dapat, tapi anaknya sehat, ya. Yang mau tidak sehat gimana? Yang lain pada pakai sepeda motor, anaknya pakai sepeda ontel ya, tiap hari olahraga ya, sehat. Bapak Ibu yang saya muliakan, bisa jadi Allah mengganti dengan yang lain. Nah, makanya kita harus tetap husnuzon kepada Allah. Jangan sok tahu yang membuat kita suudzon kepada Allah manakala doa kita tidak terrealisasi sebagaimana harapan kita. Itu karena kita sok tahu, maka muncul suudzon. Nah, dipikirkan, direnungkan, nah, ternyata memang mungkin ya ada hikmah di balik kita tidak mendapatkan apa yang kita minta. Dan diwujudkan dalam hidup yang lain. Bapak Ibu bisa jadi juga Allah mengabulkan doa kita itu lewat jalan berlimpah. Kita kan inginnya ya Allah anugerahi saya rezeki yang lapang, tiba-tiba ada orang yang datang dan itu misalnya. Padahal bisa jadi doa kita dikabulkan itu lewat sesuatu yang tidak kita senangi, tidak kita sukai. Nah, sering saya sampaikan, saya punya tetangga itu modal 2 juta ya, pinjam ke sana kemari nggak dapat. Akhirnya datang ke Kiai, saya sedang butuh modal 2 juta, sudah ikhtiar, minta pertolongan pinjam ke sana kemari nggak dapat. Jawaban Kiai apa? Kamu minta pertolongan sama orang sedemikian rupa, sudah minta pertolongan sama Allah apa belum? Belum Kiai. Coba berdoa ya, sambil ikhtiar sambil berdoa. Akhirnya berdoa. Sehari, 2 hari, 3 hari, pas hari yang keempat ya. Menarik nih Bapak Ibu. 2 juta tidak hadir, ya malah anak sakit. Akhirnya setan kan kemudian mengelabui, setan itu menggoda luar biasa. Ngapain doa? Ya. Dulu kamu ikhtiar kesana kemari ingin 2 juta tidak dapat. Waktu itu kamu tidak berdoa, masih mending kan 2 juta tidak, tapi anakmu tidak sakit. Sekarang kamu ikhtiar, kamu berdoa 2 juta tidak hadir, butuh lagi tambahan ke dokter. Oh anakku sakit. Iya ya. Mendingan gak usah
Setiap kalian nengok amplopi, ya lumayan berhari-hari banyak yang nengok, ya para pegawai kita terima amplop. Nah, tiba saatnya sudah meredah demamnya, sudah dinyatakan baik sembuh, ya. Lalu kemudian katanya sudah boleh pulang. Dihitung lah. Coba ditanyakan biayanya berapa selama dirawat di rumah sakit. Tanyakan, ternyata biayanya juga 2 juta. 2 juta untuk modal saja belum dapat. Ini malah untuk tambahan 2 juta. Sekarang dia mungkin padanya ini pada mangkoknya saja 50.000 ya. Baru Bapak Ibu dibuka amplop satu demi satu gitu dapat 5 juta. Berarti itu Bapak Ibu yang saya muliakan, baru mikir ya. Awalnya sok tahu sudut kepada Allah. Uang 2 juta saja Bapak belum dapat untuk modal, kamu malah sakit butuh tambahan 2 juta, 4 juta duit dari mana? Ternyata Bapak Ibu, dia berdoa kehadiran Allah, dikabulkannya doa itu lewat anak sakit. Coba. Oh, ternyata Allah mengabulkan doa saya itu lewat anak sakit. Kenapa sakit tidak dari turunan? Butuhnya 2 juta untuk modal, ya. Untuk rumah sakit 2 juta. Dapatnya berapa? 5 juta. Yang 1 juta dikemanakan? Ya, itu luar biasa. Butuhnya 4 juta. Allah mengabulkan doanya itu lebih dari apa yang dibutuhkan. Tapi harus lewat anak sakit. Asa antak rohu syai'at wa huwa khairul lakum. Wa satu itu syai'at wa huwa syarrul lakum. Benar firman Allah. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, tidak menyukai sesuatu. Apa ada yang senang anak sakit masuk rumah sakit? Tidak ada. Kalau ada yang senang perlu dipertanyakan kesehatan jiwanya, ya. Tapi dibalik ketidaksenangan itu baik bagimu. Kebutuhan kamu tercukupi, alhamdulillah. Ibu lagi ngomong ya, saya sedang butuh doa dulu ya. Nah, siapa tahu nanti anak sakit. Kalau anak sakit ya. Doa itu belum tentu lewat anak sakit ya, bisa lewat yang lain. Kesimpulannya begitu, jangan salah kesimpulan ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang terakhir bisa juga doa itu tertunda nanti diberikan oleh Allah di hari akhir, ya, di hari akhir doa. Karena di sana kita membutuhkan paling tidak bekal. Nah, bekalnya adalah pahala dari kesabaran kita, sabar, berdoa, terrealisasi ketika hidup di dunia. Biasanya sampai jam 9 ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya muliakan, itulah kandungan hadis yang ke-19. Nanti kita lanjutkan. Nah, satu hadis masih yang ke-19, tetapi dari riwayat lain Imam At-Tirmidzi. Nasrul minallah